Halo anak-anak, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran kita hari ini. Melalui video pembelajaran hari ini, kita akan belajar dalam materi uji kompetensi 2. Ini adalah pembelajaran pendidikan agama Kristen kelas 1, bab yang ke-6. Oke, nah sebelum kita masuk dalam pembahasan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Kau berikan bagi kami. Kami hendak membahas uji kompetensi 2, berkati setiap anak-anak, sehingga ketika mereka melihat video pembelajaran ini, mereka bisa mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita akan masuk dalam materi kita, tapi kita baca dulu ya, tetap literasi time dari Kejadian pasal 15 ayat 20 sampai 21. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana, serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka, menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Jadi di sini masih cerita tentang Miriam ya. Miriam ini adalah saudara perempuannya Musa dan Harun. Ketika Musa hendak memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir ya. Baik. Di halaman 50 ada uji kompetensi 2. Kita mulai membahas one by one. Oke. Number 1, Tuhan menciptakan kamu dengan memberikan. Jadi tinggal pilih salah satu, A, B, or C. Nah, ya, jadi memberikan ya tubuh. Nah, boleh disilang, boleh di circle, dilingkari, up to you. Oke? Nomor 2, cara yang benar untuk menggunakan tangan. Memeluk ayah dan ibu. Karena kalau menunjuk kesalahan teman itu salah, tidak baik, bukan cara yang benar. Mengambil hak milik teman juga bukan cara yang benar ya. Nomor 3, kamu dapat mendengarkan firman Tuhan dengan telinga, mulut kan untuk berbicara, untuk makan ya. Oke, nomor 4, contoh sikap peduli yang benar terhadap teman yang tidak dapat melihat. Menggandeng tangannya, jangan biarkan dia sendiri. Tapi untuk melatih boleh ya, tapi kalau kita lihat, kita bantu ya. Nomor 5. Di halaman 50, Zakeus diampuni dosanya karena bersedia ia menerima Yesus dalam hatinya. Sehingga ia menjamu Tuhan Yesus di dalam rumahnya dan membagikan hartanya. Tapi ini step-stepnya ya. Namun Zakeus diampuni dosanya itu karena menerima Yesus, itu yang paling utama. Nomor 6, yang dapat diteladani dari Maria. Maria adalah duduk di kaki Tuhan Yesus. Sedangkan saudaranya Marta itu mempersiapkan makanan. Nah, itu dia ya. Nomor 7, Miriam memimpin puji-pujian kepada Tuhan karena mereka telah diselamatkan. Jadi dia memuji Tuhan ya. Bersyukur kepada Tuhan. Nomor 8, Paulus mengajarkan firman Tuhan kepada jemaat yang jauh dengan cara menuliskan surat. Menuliskan surat. Oke, kita lanjut ke halaman 51 nomor 9. Yang dilakukan Petrus untuk memuliakan Tuhan adalah meninggalkan pekerjaannya. Jadi ketika dia mau ikut Yesus, dia tinggalkan pekerjaannya ya. Ya, nomor 10, yang dilakukan perempuan kaya itu kepada Yesus adalah perempuan kaya itu dia memberikan miliknya yang terbaik, yaitu minyak narwastu. Lalu menyekanya dengan rambut. Itu ya. Itulah yang dia miliki yang terbaik.
Nomor 11, contoh cara mempersembahkan tubuh kepada Tuhan adalah rajin olahraga ya. Nomor 12, Tuhan memberikan anggota tubuh kepada manusia dengan tujuan agar Tuhan dimuliakan. Jadi kita menggunakan tubuh kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan, karena tubuh kita adalah milik Tuhan. 13, tubuh adalah pemberian Tuhan. Tubuh adalah milik Tuhan ya. Jadi kita harus menjaga merawatnya. Nomor 14, nama perempuan yang menyediakan makanan untuk Tuhan Yesus dan muridnya adalah Marta, saudaranya Maria. Sedangkan Miriam ini adalah saudaranya Musa dan Harun. Oke, kalau Maria yang duduk mendengarkan Yesus waktu itu di bawah kakinya ya. Nomor 15, mukjizat yang dilakukan Petrus di gerbang indah bait Tuhan adalah ini dia, orang lumpuh dapat berjalan, itu yang dilakukan Petrus. Halaman 51 ada 3 soal bagian B. Nomor 1, apakah yang diberikan Tuhan dalam tubuhmu? Ini dia. Tuhan memberikan tubuh yang sempurna untuk memuliakannya. Nomor 2, apakah semua orang memiliki anggota tubuh yang sempurna? Tidak semua orang, tetapi Tuhan akan memberikan kelebihan khusus bagi tubuh yang kurang sempurna. Nomor 3, bagaimana sikapmu kepada Tuhan yang memberikan tubuhmu? Memuliakan Tuhan. Ini sikap kita ya. Oke, silakan dicatat di bukunya langsung. Kita masuk ke halaman 52. Lanjutannya bagian B. Jika tubuhmu sakit, siapa yang berkuasa menyembuhkan? Tuhan Yesus. Ya, dengan memakai dokter, dengan memakai obat-obatan. Nomor 5, apakah yang harus dipikirkan agar otak menjadi sehat? Pikiran yang positif. Jadi positive thinking ya. Nomor 6, siapakah yang mendengarkan Tuhan Yesus mengajar di rumahnya? Jemaat Tuhan. Nomor 7, mengapa Marta tidak mendengarkan Tuhan Yesus mengajar? Karena sibuk menyiapkan hidangan untuk Tuhan dan murid-murid. Ini ya. 4, 5, 6, dan 7. Kalau misalnya belum kecepatan dan belum siap nulis, boleh dijeda dulu ya. Oke, misalnya lanjut halaman 52 ada 8, 9, dan 10. Apakah pekerjaan Zakeus? Nah, ini dia, pemungut cukai. Mengapa orang membenci pekerjaan Zakeus? Karena pemungut cukai itu mengambil uang rakyat, suka memeras atau meminta lebih kepada rakyat, serta dianggap berdosa oleh orang Yahudi. Dan terakhir nomor 10, apa yang harus kamu lakukan dengan tubuhmu? Merawatnya, menjaganya, serta menggunakannya untuk memuliakan Tuhan. Oke? Itu memuliakan Tuhan ya, typo. Oke, kita masuk halaman tetap di 52 tapi bagian C. Number 1, tuliskanlah ayat dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Nah, ini dia ya. Silakan ditulis. Nomor 2, bagaimana caramu memuliakan Tuhan dengan mulutmu? Ini dia, dengan memuji Tuhan, dengan memperkatakan yang baik, dengan menyanyikan lagu-lagu rohani ya. Nomor 3, bagaimana caramu meneladani Petrus? Ini dia. Silakan dicatat jawabannya. Nanti Miss akan cek ketika kita bertemu di Zoom. Oke? Oke, any question? If you have question, you can share in our Zoom. Nanti kita ketemu di Zoom ya. Jika ada pertanyaan, sampaikan ke Miss waktu di Zoom. Oke, sampai jumpa dalam video pembelajaran selanjutnya. Thank you for watching my video. God bless you always. Bye-bye.